Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Alvira Banyastika, biasa dipanggil Dr. Vira. Kali ini kita akan membahas tentang pencegahan dan pengendalian penyakit pada jamaah haji. Kenapa? Pasti di Indonesia ini setiap tahunnya memang akan ada jamaah haji yang berangkat ke Mekah, seperti itu. Oleh sebab itu, dari sisi kesehatannya kita memang harus bisa mengendalikan dan mencegah penyakit-penyakit yang mungkin terjadi selama kita haji di Mekah, seperti itu. Jadi kenapa saya ingin membahas ini, karena memang kondisi jamaah haji setiap tahunnya itu memang meningkat, dan biasanya karena ada waiting list di berangkat haji itu, jadi memang kebanyakan kelompok umurnya itu yang muda dan yang lansia itu lebih banyak lansia, seperti itu. Dan penyakit-penyakit yang mungkin terjadi selama haji, ada 10 penyakit risiko terbanyak yang akan terjadi selama kita haji, yaitu ada dispepsia atau sakit lambung, orang awam bilangnya. Kemudian obesitas, karena memang itu juga banyak. Kemudian ada gastritis atau duodenitis, hiperlipidemia, diabetes mellitus, terus ada juga hipertensi, hiperkolesterol, kardiomegali, dan sebagainya. Jadi memang penyakit-penyakit berdasarkan survei yang paling banyak itu adalah penyakit-penyakit orang tua atau lansia, seperti itu. Dan risiko terjadinya penyakit-penyakit tersebut sangat mungkin terjadi karena yang seperti saya bilang tadi, kalau orang-orang yang berangkat haji itu biasanya usianya lanjut gitu. Kemudian potensi risiko yang terjadi itu biasanya orang-orang yang sepuh-sepuh itu risikonya tinggi. Kemudian ada juga penyakit-penyakit yang mungkin terjadi di sana, penyakit-penyakit menular seperti diare. Diare itu sering terjadi di Madinah sama Mekah. Kenapa? Karena biasanya kan kita dapat nasi box nih, nasi kotakan gitu di sana untuk makanan kita sehari-hari gitu selama di Mekah dan Madinah. Nah, itu biasanya disimpan terlalu lama sampai basi, tapi kita nggak ngeh gitu dan dimakan. Nah, itu penyebab menjadi diare. Kemudian ada juga varicella. Apabila satu orang saja yang terkena, menularkan ke yang lain, menular. Itu sering terjadi juga. Konjungtivitis, karena di sana panas, terik, kering, jadi matanya merah, seperti itu. Kemudian ada juga dehidrasi, seperti itu. Dehidrasi itu karena kita aktivitas tinggi dalam keadaan yang panas, kemudian akhirnya cairan tubuh kita keluar tanpa memasukkan air atau cairan, seperti itu. Oke, dan backgroundnya di Madinah dan di Mekah ini sama-sama panas. Suhu rata-rata di Madinah dan di Mekah ini di atas 30 derajat, dan puncaknya di di bulan Mei sampai Oktober itu bisa sampai 40 derajat, seperti itu. Itu di Mekah. Kalau di Madinah bisa 39 sampai 43 derajat. Dan kenapa bisa juga potensi terjadi dehidrasi itu karena kita kalau tawaf itu berkelilingnya 1,4 km jalan kaki kan. Kemudian sa'i bolak-balik 2,8 km. Saat lempar jumroh itu 7 km. Nah, dari jarak pemondokan di Mekah ya bervariasi, tapi rata-rata itu ada 4 km. Nah, jadi memang kenapa risiko-risiko tersebut bisa terjadi? Orang-orang lansia juga banyak yang terjadi risiko ya, karena kita aktivitasnya sangat padat, lebih padat daripada kita sehari-hari di Indonesia, seperti itu.
ada juga beberapa penyakit yang potensi menular di Arab Saudi, seperti penyakit menular yang tadi saya sebutkan, ada meningitis, ispa atau flu, diare, hepatitis, dan polio. Makanya kenapa sebelum kita berangkat haji biasanya divaksin dulu gitu. Kemudian penyakit-penyakit kronis yang biasa terjadi pada lansia itu ada asma, ada penyakit jantung, hipertensi, stroke, dan diabetes mellitus. Itu penyakit-penyakit kronis yang memang dibawa sebelum berangkat dari Indonesia, seperti itu. Kemudian faktor risikonya kita juga harus tahu nih, selain tawaf, sa'i, mabit, wukuf, dan jumarot ini juga ada faktor risiko internal dan eksternal. Seperti faktor internalnya itu memang gangguan kesehatannya dari sebelum berangkat haji, itu mereka udah ada hipertensi, sakit jantung, sakit asma, PPOK atau sakit paru kronis gitu, yang perokok nih banyak kan, diabetes hingga stroke. Kemudian itu semua juga bisa disebabkan sama perilaku berisiko seperti obesitas, merokok, dan gizi buruk. Sementara faktor eksternalnya juga bisa, yaitu tadi yang saya jelaskan, ada proses haji seperti kelelahan, dehidrasi atau tertular saat di Mekah seperti itu. Kemudian juga karena di sana sangat padat, jutaan manusia berkumpul, kita nggak tahu di sana itu pada sakit apa aja saat berangkat. Kemudian ketersediaan air di sana juga menjadi faktor risiko, kemudian makanan, fasilitas kesehatan, hingga kebersihan atau sanitasi, seperti itu. Oke, jadi cara mencegahnya gimana sih? Cara mencegahnya, jadi bisa kita gunakan penutup kepala saat berangkat gitu, makanya suka pada pakai cadar seperti itu, atau bawa payung juga bisa. Terus minum air putih itu setiap 2-3 jam sekali. Kalau kebutuhan biasa kita di Indonesia ini misalnya 2 liter, di sana kita harus tingkatkan menjadi 3 liter seperti itu, karena kita harus mencegah dehidrasinya, karena kita kepanasan juga, seperti itu. Kemudian gunakan pakaian yang nyaman, yang longgar, alas kakinya juga harus longgar, maksudnya yang nyaman saat dipakai. Kemudian orang-orang yang usia lanjut di atas 60 tahun itu kita harus mendampingi, harus ada pendampingnya, nggak boleh berangkat sendiri, karena kalau terjadi risiko sewaktu-waktu ya kita ada yang menolong segera, seperti itu. Kemudian pastikan mengikuti anjuran petugas saat di sana. Oke, dan sebelum berangkat haji kita disarankan untuk latihan fisik terlebih dahulu. Latihan fisiknya bisa dengan olahraga rutin sebelum berangkat, terus menggunakan gerakan-gerakan yang kegiatan-kegiatan kardio juga bisa, seperti itu. Menjaga kondisi fisik saat sebelum berangkat itu kita harus pastikan asupan makan kita bergizi, kemudian juga mempersiapkan perbedaan iklim dari di Indonesia sama di sana. Jadi barang-barang yang kita bawa itu menyesuaikan dengan keadaan saat berhaji. Kemudian pastinya untuk orang-orang yang berfaktor risiko tadi, lansia-lansia ini harus melakukan konsultasi terlebih dahulu ke puskesmas terdekat atau vaskes terdekat. Atau kalau misalnya sudah biasa kontrol ke dokter penyakit dalam atau ke dokter jantung, kontrol dulu, minta obat untuk selama di haji itu gitu. Oke. Jadi disarankan untuk 1 minggu menjelang berangkat itu olahraga teratur, kemudian melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, kontrol ke dokter, dan belajar manasik. 1 minggu jelang berangkat baru kita minta tuh obat-obatannya, vitamin yang cocok, bawa masker. Pas zaman pandemi COVID memang kita tetap harus boleh bawa masker ini karena mencegah infeksi menular selain COVID, seperti itu. Kemudian
kita harus pastikan juga saat di embarkasi nih, makanan-makanan yang kita makan ini pastikan tidak expired, dicium dulu boleh, atau dilihat dulu apakah udah jamuran atau belum, seperti itu. Dan jangan bawa makanan dari luar, karena biasanya kalau dimasak dari luar itu kurang higienis, seperti itu. Kemudian saat di pesawat juga siapkan air minum, jangan sampai dehidrasi juga, ngerasanya di pesawat dingin tapi ternyata kita kurang minum, seperti itu. Jangan bawa kopi atau soda yang bikin makin dehidrasi, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.